Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Putri dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 5. Saya ingin menyampaikan debat dengan pilihan kebijakan impor di Indonesia memberikan dampak buruk bagi produksi nasional. Sesuai pro kontra terhadap kebijakan impor terjadi karena kebijakan impor yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif. Manfaat yang menimbulkan sikap mendukung atau pro dari kebijakan impor ini adalah 1. Menstabilkan harga. Pada waktu tertentu, suplai produksi dari dalam negeri bisa turun atau permintaan bisa naik. Misalnya saat kemarau, suplai beras menurun dan saat lebaran permintaan bahan baku makanan meningkat. Fluktuasi permintaan dan suplai ini sangat menyebabkan ketidakstabilan harga. Untuk menstabilkan harga, maka dapat dilakukan impor barang yang permintaan atau suplainya berubah. 2. Membuat barang-barang menjadi lebih terjangkau. Impor dapat membantu menurunkan harga barang di pasar dalam negeri yang terlalu tinggi, sehingga kalangan masyarakat kecil dan berpendapatan rendah dapat membelinya. Misalnya adalah impor daging beku untuk mengatasi harga daging yang tidak terjangkau rakyat kecil. 3. Menyediakan bahan baku industri dalam negeri. Mengimpor bahan baku dapat menyediakan suplai untuk industri di dalam negeri. Ini akan menumbuhkan lapangan kerja di bidang industri dan pengolahan. Bahan baku yang harus diimpor terutama adalah bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri. Terutama adalah seperti gandum untuk bahan baku roti. Dampak negatif menimbulkan sikap kontra atau menolak kebijakan impor ini adalah 1. Merugikan para produsen dalam negeri. Dibukanya impor akan menimbulkan persaingan di pasar dengan produk lokal. Sesuai dengan hukum penawaran, bila suplai barang meningkat, harga akan menurun. Dengan harga yang turun, pendapatan produsen akan turun, bahkan bisa merugi. Misalnya, impor beras akan menyebabkan harga beras turun dan merugikan petani. Demikian juga impor garam untuk merugikan petambak garam. 2. Rawan disalahgunakan. Pengaturan impor sering disalahgunakan, sehingga menimbulkan adanya korupsi dan penyuapan. Misalnya dengan adanya suap untuk mendapatkan izin atau tambahan kuota impor. Para pengusaha yang ingin mendapat izin impor terkadang mengambil jalan pintas dan melakukan penyuapan kepada pejabat terkait. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.